Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, kita yel-yel dulu yuk. Siap? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woohoo. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu. Yuhu. Mari semuanya bertepuk tangan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Bukan tangannya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Bersama-sama pergi ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka, karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Mari kita angkat tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku.
siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersama-sama katakan amin. Games kita hari ini adalah menebak profesi atau keahlian dari gerakan. Siap? Gerakan pertama. Wah, benar, kasih tepuk tangan. Gerakan kedua nih. Kasih tepuk tangan buat Pandu. Gerakan ketiga. Wih, yang terakhir ya. Wih, kasih tepuk tangan. Jadi pemenang games kita hari ini adalah Naomi. Halo everyone, welcome to Joy Online Service. Ketemu lagi dengan saya Miss Yovita. Yeay. Nah, hari ini Miss Yovita mau nanya sama kalian. Kalian apa kabarnya? Miss Yovita berharap kalian selalu sehat semuanya. Nah, pertanyaan kedua, Miss Yovita mau tanya, apakah kalian punya barang kesayangan? Nah, di sini Miss Yovita juga punya barang kesayangan, yaitu handphone. Barang kesayangan, iya, ini adalah barang kesayangannya Miss Yovita, di mana Miss Yovita beli case, beli temper gelasnya, agar apa? Agar nggak rusak handphonenya. Dan bahkan kemana-mana Miss Yovita selalu bawa HP. Bahkan mungkin tidur Miss Yovita simpan HP-nya, Miss Yovita taruh di tempat yang aman dan Miss Yovita yakin HP Miss Yovita nggak akan rusak di situ. Kalian juga pasti punya barang kesayangan. Nah, seandainya nih barang kesayangan kita ini kita kasih pinjam sama orang lain. Contoh mungkin kayak dia minta pinjam gitu, dia mau pinjam, terus kita kasih ke dia, tapi dengan berhati kita kasih oke, tapi jangan rusak ya barangnya, soalnya ini barang kesayangan saya. Namun pada saat dia mengembalikan barang tersebut, pada saat dia mengembalikan handphonenya Miss Yovita, apa yang terjadi? Miss Yovita melihat bahwa ternyata ada yang rusak, nggak bisa dibuka. Ada retak-retak di layarnya di HP Miss Yovita. Pastinya ketika itu terjadi sama barang kesayangan kita pasti sangat sedih dan kita akan kecewa. Mungkin respon berlebihannya kita akan marah, betul. Nah, hari ini Miss Yovita akan mengajak kita mendengarkan sebuah cerita seorang bos atau atasan yang mempercayakan barang berharganya dia kepada pegawai-pegawainya. Coba kita dengarkan apa ya yang dilakukan oleh pegawai-pegawai tersebut terhadap barang kesayangan tuannya itu. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengerin ceritanya. Miss Yovita mau cerita ya, oke, dengerin ya. Nah, gini ceritanya. Tema ceritanya ini atau judul ceritanya ini adalah perumpamaan tentang talenta. Sekali lagi perumpamaan tentang talenta, ya betul banget. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan apabila anak seorang manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya juga seperti dalam perumpamaan ini. Jadi ada seorang laki-laki, dia mau pergi ke tempat yang jauh. Dia ini seorang bos dan saat dia mau pergi dia ini mikir, aduh barang-barang kesayanganku ini mau dititipin ke siapa ya? Akhirnya dia mikir, oh gini deh, kayaknya aku punya pelayan-pelayan, aku punya pegawai-pegawai dan kayaknya mereka itu bisa dipercaya. Akhirnya dia panggil pelayan-pelayannya, dia panggil pegawai-pegawainya dan dia mempercayakan hartanya. Ternyata barang yang paling berharga sama orang muda ini tadi, sama bos ini tadi adalah harta atau mungkin uang. Itu adalah barang yang berharga buat dia. Dan dia panggil, dia kasih, dia bagi-bagikan kepada pelayannya. Pelayannya itu ada 3 atau pegawainya ini ada 3, dia bagi-bagikan. Untuk pelayan pertama dia kasih 5.000 uang emas. Berapa? 5.000 uang emas. Nah, untuk pelayan yang kedua dia kasih 2.000 uang emas. Dan untuk pelayan yang ketiga dia kasih 1.000 uang emas. Wah, pelayan-pelayannya sangat senang guys. Pelayannya begitu bahagia. Dan setelah mereka menerima titipan atau uang yang diberikan oleh bosnya, mereka pergi dan kamu tahu apa yang mereka lakukan? Nah, pelayan yang pertama dia pergi berdagang.
Ya, dia pergi berdagang, dia beli barang-barang dari uang yang dikasih bosnya, terus dia jual barang-barang. Dan dari dagangannya tersebut dia untung 5.000 uang emas. Dia untung 5.000, berarti awalnya modal yang dikasih sama tuannya atau sama bosnya tadi 5.000 uang emas, ditambah 5.000 jadi 10.000. Kemudian sama dengan pelayan yang kedua, dia juga mengikuti jejak pelayan yang pertama. Dia pergi berdagang, dia beli barang-barang dan dia jual. Akhirnya dia juga dapat untung 2.000 uang emas. Dan akhirnya dia dapat 4.000 karena awalnya modalnya 2.000 menjadi 4.000 karena untungnya 2.000. Dan pelayan yang ketiga, kamu tahu apa yang dilakukannya? Tetet. Kalau kamu berpikir bahwa dia mengikuti jejak pelayan satu dan kedua, ternyata salah pemikiran kalian. Tapi ternyata yang dilakukan sama pelayan yang ketiga ini adalah dia bukan berdagang, dia juga bukan berbisnis, dia juga bukan makan uang yang dikasih sama bosnya, bukan. Tapi dia pergi, dia gali tanah dan dia simpan uang tersebut ke dalam tanah. Karena dia berpikir, aduh bosku ini takutnya nanti kalau misalkan uangnya habis atau gimana-gimana, berabe ini, masalah ini, udah uangnya tersimpan aja. Nanti kalau dia balik, saya mengembalikan utuh sama dia. Menurut kalian, salah nggak yang dilakukan sama pelayan yang ketiga? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Dan suatu ketika, akhirnya bos mereka itu kembali pulang ke rumah. Bos mereka pulang ke rumah dan pelayan yang pertama dia datang dengan semangat, Dia bilang sama bosnya, "Bos, dari yang 5.000 uang emas yang bos kasih ke saya sudah menghasilkan 5.000 lagi. Sehingga ini uangnya 10.000 uang emas." Wah, gimana perasaanmu kalau jadi bos? Pastinya bosnya sangat senang. Dia bilang gini, "Wah, kamu adalah hamba yang setia. Kamu keren, kamu luar biasa. Kamu dari yang sedikit bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Lain kali aku pasti akan mempercayakan uang yang lebih besar lagi buat kamu. Aku pasti akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi kepada kamu." Kemudian dia bilang, "Masuklah, ikutlah bersenang-senang dengan saya." Kemudian pelayan yang kedua gak mau kalah teman-teman. Dia lari-lari dengan semangat. Dia bilang sama bosnya, "Bos, saya juga bos. Saya menghasilkan 2.000 uang emas dari 2.000 yang bos kasih. Jadi ini uangnya 4.000 uang emas." Wah, bosnya senang sekali, dia sangat bahagia. Dia bilang, "Wah, kamu juga hamba yang setia. Kamu keren banget. Kamu bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Saya juga akan mempercayakan yang besar buat kamu. Ayo masuk, mari bersenang-senang dengan saya. Ikutlah, mari bersenang-senang dengan saya." Lalu hamba atau pelayan yang ketiga datang. Dia datang dengan sukacita juga. Bosnya juga bahagia menyambutnya. Terus saat dia datang dia bilang, "Bos, ini 1.000 uang emas yang bos kasih buat saya. Karena saya tahu kalau tuan atau bos adalah orang yang sangat keras. Tuan memetik buah di tempat di mana tuan tidak menanam. Dan memungut hasil di tempat tuan tidak menabur benih. Saya takut bos, saya takut tuan. Jadi saya pergi menyembunyikan uang tuan ke dalam tanah. Nah ini nih uangnya, 1.000 saya kembalikan ya, kan katanya cuma dititip." Lalu tuannya sangat marah. Tuannya bilang, "Engkau pelayan yang jahat, kamu pemalas," kata tuan itu kepada dia, kata bosnya. "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku memetik buah di tempat aku tidak menanam dan memungut hasil di tempat saya tidak menabur benih? Kalau begitu seharusnya engkau menyimpan uang saya itu di bank, supaya pada waktu saya pulang saya dapat menerima kembali uang saya dengan bunganya. Karena itu, hei
kalian para pelayan-pelayanku, ambil uang itu dari dia dan berikan uang itu kepada orang yang mempunyai 10.000 uang emas. Karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi. Dan ia akan berkelimpahan dan berlebih. Tetapi orang yang tidak punya, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga. Dan pelayan yang tidak berguna itu buanglah dia dalam kegelapan di luar. Di sana ia akan menangis dan menderita. Nah, dalam cerita ini kita melihat bahwa ada 3 orang yang mendapatkan harta yang berbeda-beda. Kalau kita baca di dalam Our Bible versi terjemahan baru, kata harta diartikan sebagai talenta. Nah, apa itu talenta, Miss Yovita? Kayaknya dari tadi ngomong talenta terus. Nah, talenta itu adalah bakat bawaan yang sudah kita punyai dan juga kemampuan alamiah atau yang bisa juga dikatakan pembawaan sejak lahir yang dimiliki oleh seseorang. Untuk apa? Talenta itu untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, talenta sering juga diartikan sebagai sesuatu yang Tuhan percayakan kepada manusia. Contohnya bakat, waktu, harta, kemampuan untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan demi kebaikan sesama. Nah, coba lihat di sini Miss Yovita punya sebuah kotak. Miss Yovita kasih nama kotaknya adalah kotak talenta. Nah, ini dia kotak talentanya. Coba tebak, apa aja isi di dalam kotak talenta ini? Oke, misalkan kasih lihat ya. Yang pertama di sini ada bola. Yang kedua ada spidol. Yang ketiga ada kertas berbentuk hati. Dan yang keempat ada kitab suci atau Bible. Nah, Miss akan jelaskan satu-satu. Hubungannya dengan cerita kita hari ini apa sih Miss Yovita? Nah, di dalam satu kotak ini terdapat banyak atau terdapat 4 jenis barang yang berbeda-beda. Benar ya, tadi Miss Yovita sudah menyampaikan. Kita mulai dari pensil. Pensil ini kita ibaratkan sebagai kemampuan belajar kita. Talenta yang kita punya, kotak ini adalah kehidupan kita. Ini adalah talenta yang kita punya. Kemudian hati adalah kasih atau cinta yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian bola adalah kemampuan bermain, kemampuan berolahraga, dan lain sebagainya. Kemudian Alkitab ini adalah firman Tuhan yang harus kita punyai dalam kehidupan kita. Lalu apa gunanya pensil ini? Tentunya kita gunakan pensil ini untuk menulis, benar bukan? Lalu apakah bisa berfungsi bola ini kalau cuma diam di dalam ini saja? Yang kita ibaratkan tadi seperti kemampuan bermain, kemampuan olahraga. Kalau kemampuan olahraga cuma disimpan di dalam kotak talenta ini, apakah bisa berfungsi dengan baik? Atau contohnya seperti pensil ini. Kalau hanya disimpan di dalam kotak ini, apakah dia bisa berfungsi dengan baik? Atau apakah dia berguna kalau cuma disimpan saja? Tentunya tidak. Sama seperti Alkitab. Kalau dia dibiarkan di dalam kotak ini, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dijadikan sebagai bahan untuk sharing ke teman-teman, menjadi berkat buat teman-teman. Apakah ini bisa dikatakan berguna kalau cuma ditaruh di sini saja? Atau mungkin kasih? Kalau cuma kita simpan untuk diri kita sendiri, apakah itu berguna? Apakah berdampak buat orang lain kasih yang kita punya? Tentunya tidak. Iya kan? Tentunya tidak. Nah, sama seperti 4 hal ini dalam kotak ini, setiap kita dipercaya oleh Tuhan dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau tidak dipakai dan dibiarkan saja, tentunya tidak akan berguna. Tidak akan ada gunanya. Contoh, talenta bermusik, talenta bernyanyi, talenta berolahraga, apalagi ya talentanya. Talenta berbicara depan umum, talenta
mendengar cerita orang lain, atau banyak hal talenta yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh beberapa orang, oleh banyak orang, dan setiap orang berbeda-beda. Kalau tidak digunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka tidak ada gunanya. Kalau cuma disimpan. Makanya kalau kita punya talenta tersebut, hendaklah kita menggunakan talenta itu dengan baik. Contohnya seperti kalau misalkan di Joy ada yang bisa bernyanyi, maka kalau misalkan diminta WL, maka jangan pelit jadi WL, ya. Karena harus menggunakan talenta itu dengan baik. Kalau disimpan, sama seperti yang Miss Yovita bilang tadi, tidak ada gunanya. Nah, coba kita bandingkan dengan anak yang tidak terlalu jago bernyanyi, tidak terlalu pintar main musik, tapi dia dengan senang hati, dengan sukacita mau melayani Tuhan. Dan bisa dipastikan Tuhan sangat senang dengan anak-anak seperti itu. Anak-anak yang setia, anak-anak yang dengan semangat, sekalipun dia gak jago tapi dia mau memberi waktunya untuk Tuhan. Nah, mungkin terkadang kita gak punya talenta seperti bernyanyi dan lain sebagainya. Tapi kita punya talenta, punya banyak waktu, punya kehidupan yang cukup yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita ingin barang kita yang kita sayangi harus dijaga, maka apalagi Tuhan yang sudah memberi banyak hal buat kehidupan kita. Tuhan gak lihat jumlah yang kita kasih, tapi Tuhan mau talenta yang Tuhan kasih buat kita bukan hanya untuk disimpan, tapi kita pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Sebagai sumber kebenaran kita hari ini adalah God is my master, I will do my best. Tuhan adalah master, Tuhan kita, dan kita adalah hamba yang dipercayakan oleh Tuhan kita. Tuhan memberi talenta, Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan buat kita. Dan pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Atau sudahkah kamu menggunakan talenta yang sudah ada di dalam diri kamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Silakan tanyakan sama diri kamu sendiri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sumber kebenaran kita hari ini adalah God is my master and I will do my best. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Or Matthew 25 verse 14 until 30. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Or in English, Luke 16 verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Ibadah Joy kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami dan sertailah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah Joy kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye, see you next week.